teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Abu Mujahid teman-teman ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memberikan IP DHCP melalui server teman-teman. Jadi melalui server kita akan membahas bagaimana cara memberikan IP DHCP teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe agar saya lebih semangat lagi dan lebih interaktif lagi dalam membuat konten-konten yang akan saya bagikan selanjutnya teman-teman. Ya teman-teman, langsung kita bahas materinya ya teman-teman. Nah tentunya di sini teman-teman harus punya aplikasi terlebih dahulu. Jika belum punya aplikasi ya teman-teman bisa download pada pertemuan yang pertama, pada video yang pertama yang sudah saya share di sebelumnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sediakan terlebih dahulu yaitu server ya teman-teman. Kita ngambil servernya di sini teman-teman ya. Kita ambil servernya di sini teman-teman. Kita ambil server di sini. Kita pilih yang server teman-teman ya. Kita pilih yang server. Nah, setelah kita memilih server teman-teman, kita bisa letakkan di sini. Nah, ini kita alangkah baiknya di zoom aja teman-teman ya, biar besar. Nah, setelah kita di zoom di sini teman-teman, nah kita membuat DHCP ya. Kemudian karena dari server portnya hanya satu ya, hanya satu di sini, kita tambahkan. Pertama adalah switch ya, switch teman-teman. Ini saya menggunakan 2951. Oke teman-teman ya. Jadi kita tambahkan di sini switch sebagai media penghubungnya ya, media penghubung antara switch dengan klien. Nah setelah itu teman-teman, kita di sini kita buat tambahan yaitu personal PC ya, personal PC ya, personal PC dan laptop. Boleh juga 2 laptop dan 1 PC teman-teman ya. Nah di sini kita akan mencoba pada pertemuan yang ke 11 ini, kita akan mencoba IP DHCP teman-teman. Jadi kita akan mencoba di sini adalah IP DHCP server ya. Server via server. Nah jadi IP DHCP server via server. Jadi yang ini sebagai saya ganti namanya ya biar enak teman-teman, IP DHCP. Nah di sini kita sudah menyediakan server IP DHCP-nya. Ini sudah ada switch-nya. Biar enak saya ganti S1 aja, switch 1. Nah sini teman-teman. Nah tentunya ini tidak akan bisa terhubung teman-teman ya. Tidak akan bisa terhubung jika kita belum memiliki cablingnya. Itu sudah saya jelaskan di pertemuan yang kelima ya, tentang cabling. Oke di sini teman-teman, kita masukkan di sini cablingnya karena saya mau terkoneksi dari laptop ke switch menggunakan fast Ethernet 0 ya. Kemudian kita masukkan di sini, misalnya saya mau ada di port Ether 1 ya, Ether 1. Kemudian di sini juga saya masukkan lagi ada di port Ether 2. Nah kemudian di sini juga saya masukkan lagi ada laptop ketiga, ada di port, misalnya ada di port 4. Nah seperti itu teman-teman. Ini tinggal teman-teman fast forward time aja ya, fast forward time agar dia cepat masuknya teman-teman. Nah setelah kita mengcabling ini teman-teman, nah ini sekarang kita saatnya untuk media penghubungnya antara switch dengan server. Nah di sini saya sediakan juga cabling ya antara switch dengan server menggunakan port 24 ya, 24 langsung terkonek ke server teman-teman. Nah sebagai media penghubung antara server dengan kliennya teman-teman. Jadi dia melalui media terhubung switch seperti itu. Nah nanti kita akan ini lanjut lagi nanti labnya. Yang pertama adalah kita targetnya dulu 3 PC ini atau 3 klien ini terkoneksi dengan internet teman-teman. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Kita buat topologi terlebih dahulu bentuknya seperti ini. Kemudian kita menyediakan server dan kita sediakan switch dan kita sediakan kliennya. Setelah itu kita buat cabling. Oke lanjut aja. Setelah itu di sini saya mau nanti IP address-nya. Ini biar enak saya catat aja teman-teman. IP address-nya 192.168 misalnya 50.100/24. Itu untuk IP servernya teman-teman ya. Itu menggunakan IP server. Nah, karena di sini saya sudah menentukan IP address-nya, berarti kita input dulu teman-teman. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita input dulu. Jadi inputnya mana Pak? Input
yang IP server. Berarti kita masukkan terlebih dahulu yang ini teman-teman ya. Kita masukkan terlebih dahulu adalah IP server. Kita buka teman-temannya IP servernya. Setelah itu kita masukkan di sini teman-teman, masukkan ke menu desktop ya. Kita masuk ke menu desktop. Setelah itu teman-teman pilih IP konfigurasi. Ya, kita IP konfigurasi teman-teman ya. Jangan sampai salah satu tempatnya ya. Jadi kita masuk ke server, pilih IP konfigurasi. Nah, setelah itu kita di sini bikin dulu IP-nya teman-teman. Jadi kita masukkan 192.168.50.100. Bisa tap aja. Gateway-nya berarti 100 teman-teman ya. 192.168.50.100. Nah, ini kita membuat gateway, membuat IP server, membuat. Nah, berarti untuk DNS ya, karena DNS yang ada di server sini teman-teman ya. Berarti kita masukkan IP yang ini. Untuk DNS ya, jadi domain name servernya. Nanti itu mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan bahas tentang IP DNS teman-teman ya. Jadi kita yang penting teman-teman tahu dulu, pasang dulu IP-nya seperti ini. Oke teman-teman, setelah itu sudah memasang ini, sekarang kita aktifkan servisnya teman-teman ya. Yang tadi pertama masuk ke ini ya, masuk ke servernya, teman-teman pilih desktop, kemudian pilih yang IP konfigurasi. Nah, setelah konfigurasi teman-teman close ya, atau keluarkan aja. Teman-teman lari ke service. Nah, di sini ada service. Nah, di server tuh punya service apa aja? Ada HTTP, DHCP, DHCP versi 6, TCP, DNS, yang lainnya teman-teman, email, FTP. Nah, di sini kita akan mencoba membuat DHCP teman-teman. Berarti kita pilih menu DHCP. Nah, setelah DHCP teman-teman ini di-on-kan. Ya, di-on-kan. Setelah itu teman-teman di sini full namanya apa? Misalnya DHCP full name. Nah, di sini misalnya server pool atau server 1 misalnya seperti itu. Nah, gateway-nya tadi ya, gateway-nya 192.168.50. Sorry ya, ini ada titik 100 ya. Nah, 50.100. Untuk DNS servernya kita juga ambil yang ini teman-teman ya, karena dia menggunakan IP server teman-teman. Jadi kita paste saja di sini untuk DNS servernya. Nah, di sini kita ada settingnya ya teman-teman. Start IP address. Jadi teman-teman mau start dari berapa ini? Misal DHCP-nya mau di start dari IP 10. Berarti teman-teman diganti di sini adalah IP, misalnya mau 20 ya, atau mau 20. Nah, subnet masa kosong aja. Jumlah klien yang bisa terkoneksi berapa? Kalau saya maunya 255 saja. MAC address tidak usah. Nah, teman-teman langsung aja di sini save ya. Save. Nah, ada ini berarti yang tadi ada settingan awal ya, yang kan defaultnya ya. Depannya ada ini tadi server pool, ini kita biarkan aja. Nah, kita pakai yang ini teman-teman. Yang ini kita bukan, yang ini kita on kan. Nah, teman-teman, nah ini sudah server pool 1 ya, pool 1. Nah, teman-teman, nah jika sudah, kita bisa lari ke kliennya teman-teman. Kliennya terkoneksi dalam satu suite, kita langsung masuk ke kliennya. Klien kita buka desktop ya, masuk ke desktop, kemudian IP konfigurasi DHCP. Kita cek teman-teman, dia requesting IP address. Nah, di sini teman-teman dia udah request IP DHCP, tapi gateway-nya kok kosong. Nah, kita cek lagi di server teman-teman. Apakah dari sudah kita kasihkan gateway? Sudah ya, ini udah kasih gateway. Nah, kok dia kosong masih. Seperti itu. Jadi kita pasang gateway-nya di sini, maka dia otomatis akan jalan teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kita request lagi di sini DHCP-nya, desktop, ya IP DHCP. Kita cek lagi teman-teman. Nah, ini sudah dapat DHCP pool teman-teman ya. Cek lagi di sini teman-teman, desktop DHCP. Teman-teman perhatiin di sini sudah dapat IP address teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah bisa kirim paket antara komputer satu dengan komputer sebelahnya ya, antara server dengan komputer. Nah, itu secara DHCP teman-teman. Jadi kita bisa membuatnya secara otomatis dari si server minta IP address-nya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin di pertemuan yang ke-11 ini kita membahas bagaimana
memberikan DHCP server via server ya. Jadi memberikan DHCP server via server. Mungkin di pertemuan selanjutnya nanti saya akan membahas bagaimana DHCP via router melalui server dapat DHCP dari router, kemudian si klien dapat DHCP dari router, kemudian double tingkat router yang lainnya, teman-teman. Jika teman-teman ingin request video, silahkan komen aja pada kolom komentar ya. Komen saja pada kolom komentar. Nanti teman-teman request video yang lainnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.